Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas lagi soal-soal TKP yang super hot di part 5 ini. Bagi teman-teman yang belum nonton di part 1, 2, 3, dan 4, jangan lupa ya cek videonya. Oh iya, terima kasih juga buat semuanya yang udah subscribe. Jangan lupa like dan komen ya. Kita lanjut untuk bahas soal nomor satu. Soal nomor satu tentang profesionalisme. Silahkan teman-teman jawab dulu dalam waktu 40 detik dari sekarang. Baik, kita bahas yuk teman-teman. Anda merupakan kepala kantor pajak. Kantor sedang mengadakan kegiatan seminar yang meminta Anda sebagai kepala kantor untuk memberikan sambutan. Anda telah datang pada acara sesuai dengan waktu yang tertera pada undangan. Dan Anda sebagai kepala kantor diminta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Baik, ini ada kata kuncinya ya teman-teman. Kita lingkari dulu di mana kita sudah datang sebagai kepala kantor sesuai waktu dan juga kita diminta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Selama 30 menit acara tidak kunjung dimulai dan tidak sesuai dengan waktu yang tertera di undangan. Padahal sebagian peserta sudah hadir pada acara tersebut. Acara belum dimulai karena salah satu narasumber pada acara seminar tersebut belum datang dan masih dalam perjalanan. Maka Anda sebagai ketua panitia adalah baik teman-teman, apa hal yang dibenturkan dalam soal ini? Hal yang dibenturkan adalah kita sebagai panitia harus menyikapi di mana kepala kantor kita sudah datang untuk memberikan sambutan, namun acara belum dimulai karena salah satu pembicara belum datang. Maka apa yang harus ketua panitia lakukan? Jadi di sini posisinya adalah ketua panitia ya. A. Meminta kepada kepala kantor untuk bersabar sebentar dan menyampaikan bahwa acara akan segera dimulai jika pembicara seminar sudah datang. Bagus juga ya teman-teman, kita keep dulu. Memulai acara tersebut karena sudah sangat terlambat tidak sesuai jadwal. Bagus juga teman-teman karena kepala kantor sudah datang ya. C. Meminta maaf kepada kepala kantor dan memintanya untuk melakukan aktivitas lain dulu saja. Dan jika pembicara sudah hadir, maka akan dihubungin kembali. Ini terlihat bagus, namun kita seperti tidak sopan ya teman-teman, kita meminta kepala kantor untuk beraktivitas. Padahal itu kan hak dia ya, mau di situ atau kembali beraktivitas untuk kegiatan lain. Nah, tapi kita keep dulu. Yang D, meminta kepala kantor untuk menunda acara seminar tersebut di hari lain. Ini tidak sesuai konteks soal ya teman-teman. Konteks soal dikatakan bahwa pembicara itu sudah dalam perjalanan. Yang E, berdiskusi kepada panitia lain bersama panitia lain untuk mencari pengganti pembicara seminar. Wah, ini akan menimbulkan masalah baru. Nah, hanya tiga opsi nih teman-teman. Kalau menurut teman-teman jawabannya apa? Kita bahas ya satu-satu. Pertama, di sini dalam konteks soal adalah kepala kantor itu ditugaskan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Otomatis, narasumber ini posisinya adalah sebagai acara inti ya, teman-teman. Sehingga kita sebagai ketua panitia harus menghargai kepala kantor pajak yang sudah datang. Maka yang harus kita lakukan adalah memulai acara tersebut karena sudah sangat terlambat tidak sesuai jadwal. Jadi kita awali dulu acara pembukaan karena sebenarnya urgensi dari pembicara tersebut itu belum
Ada karena beliau akan mengisi acara inti sebagai narasumber dan di sini juga dikatakan bahwa peserta itu sudah hadir. Jadi sebaiknya untuk efisiensi waktu, acara pembukaan dimulai dan sambil menunggu pembicara datang, teman-teman, karena pembicara itu pasti dia akan mengisi pada acara inti. Nah, kalau yang poin keempatnya itu ada di A, teman-teman. Meminta kepala kantor untuk bersabar dan menyampaikan bahwa acara akan segera dimulai jika pembicara seminar telah hadir. Nah, ini lebih sopan ya dibandingkan dengan yang C, walaupun ada kata meminta maafnya, tapi kita minta kepala kantor untuk melakukan aktivitas lain. Nah, ini sepertinya tidak masuk dalam kategori profesionalisme. Sebagai ketua panitia, di undangan jam berapa sebaiknya dilaksanakan juga jam segitu. Apalagi kepala kantor itu hanya memberikan sambutan, kepala kantor itu bukan menjadi pembicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk soal-soal TKP itu pasti banyak yang mengecoh. Jadi kita harus konsentrasi dan tahu konteks soal maupun ciri-ciri dari masing-masing kisi-kisi. Yuk lanjut nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang jejaring kerja. 40 detik dari sekarang. Baik, teman-teman kita bahas ya. Anda bekerja di Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, sebuah kabupaten di Indonesia. Fokus utama dari dinas Anda adalah perencanaan dan pengembangan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk merancang program-program yang efektif, Anda memerlukan data yang lengkap tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, pendapatan per kapita, akses terhadap pelayanan publik, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembangunan. Anda menyadari bahwa data-data tersebut dimiliki oleh dinas-dinas lain. Namun Anda mengalami kesulitan untuk mengakses karena adanya rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap data di antara SKPD yang berbeda. Dalam situasi ini, sikap Anda dalam upaya mendapatkan data tersebut adalah, baik kita bahas dulu untuk soal ini. Jadi untuk soal ini adalah konsepnya adalah jejaring kerja, berarti kita harus bekerja sama ya, bekerja sama dengan instansi lain ya teman-teman ya. Di sini konteksnya bukan lagi dengan instansi Bapeda aja, tapi dengan instansi lain juga. Oke, selanjutnya apa yang menjadi masalah dalam soal ini? Yang menjadi masalah adalah beberapa SKPD tuh merasa bahwa data tersebut sangat menjadi kepemilikannya. Jadi tidak dibagi gitu ya teman-teman. Mungkin dianggap rahasia atau bisa jadi dianggap juga itu merupakan hasil kerja dari instansinya sehingga tidak bisa dibagi ke SKPD yang lain. Maka apa yang kita lakukan teman-teman ya untuk mendapatkan data. Jadi fokus kita adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan data tapi kita ngelihatnya dari aspek jejaring kerja. Jejaring kerja kan berarti membina hubungan, hubungan menjadi lebih baik, bekerja dengan tim dan sebagainya. Jangan sampai keluar konteks dari makna jejaring kerja. A. Melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan data. Setelah itu baru mengajukan permohonan data kepada instansi terkait. Teman-teman, di sini terkesan bagus ya. Cuma kita lihat di sini adalah kita ingin meminta data tersebut. Tapi kita itu sebelum meminta data kita lakukan analisis mendalam dulu mengenai kebutuhan. Kenapa penting data itu perlu kita peroleh. Nah ini pasti akan memakan waktu banyak ya teman-teman dan
Seharusnya sebagai SKPD itu memiliki rasa terbuka karena kita itu harus berkolaborasi. Jadi poin ini selain memakan waktu juga mengidentifikasi bahwa ketika setiap kita minta data, kita harus melakukan analisis mendalam, melakukan seperti sebuah riset mendalam juga kenapa data itu ingin kita minta. Ini sangat berbelit gitu ya teman-teman, sehingga kategori bekerja secara efektif dalam jejaring kerja itu tidak akan terjadi. B. Membuat forum diskusi antar sektoral dengan SKPD terkait untuk membahas tantangan dan peluang dalam pertukaran data. Nah, ini bagus kita keep dulu. Mengajukan permohonan dan menindaklanjuti kerjasama lintas sektoral kepada pimpinan SKPD terkait. Ini bagus juga teman-teman ya. Mencari alternatif dengan mengakses data yang dibutuhkan sesuai yang dipublikasikan instansi pada website. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa ini tuh ada ego sektoral dan juga setiap SKPD itu merasa data tersebut tidak dibagi. Otomatis di website juga tidak ada. Berarti otomatis kita coret ya, teman-teman. Fokus untuk merancang program sesuai dengan perspektif dan kebutuhan dinas Anda saja. Nah, ini juga enggak karena tidak mengutamakan prinsip antara ya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu untuk poin yang 5. Poin yang 5 itu pasti ada di C teman-teman. Kok bisa? Kenapa? Karena kita langsung memberikan permohonan data dan selain permohonan data kita juga ingin melakukan kerjasama. Jadi sebenarnya kenapa masih ada ego sektoral atau masih ada merasa kepemilikan berlebih terhadap data tersebut karena belum ada kerjasama yang mendalam. Dan pendekatan yang bisa kita lakukan adalah kepada pimpinan, teman-teman. Kalau kepada pimpinan, itu pasti akan kerjasamanya lebih maksimal. Dan pengajuan datanya juga akan terjalin koordinasi yang lebih baik. Jadi, untuk mendapatkan data tersebut sesuai dengan konteks soal, maka yang mendapatkan poin 5 itu ada di C ya, teman-teman. Dan yang di B itu adalah 4. Kenapa 4? Karena kita bisa lihat di sini forum yang disediakan itu tidak langsung fokus untuk meminta data, tapi forum ini hanya untuk berdiskusi tentang tantangan dan peluang dalam pertukaran data, sehingga dianggap ini tidak efektif untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh Bapeda. Baik, teman-teman, gimana untuk dua soal ini? Kita lanjut yuk untuk bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang pelayanan publik. Silahkan 40 detik dari sekarang. Baik, teman-teman, waktunya sudah habis. Kita akan bahas ya. Oh iya, di sini ini adalah maksudnya Geraldi ya, teman-teman. Baik, Geraldi merupakan pegawai ASN di Dinas Pelayanan Kependudukan. Suatu hari ada wanita yang ingin mengajukan pergantian data pada dokumen kartu keluarga. Namun saat dilakukan verifikasi ada dokumen yang kurang sehingga belum bisa dilakukan tindak lanjut sesuai aturan. Wanita itu tiba-tiba marah dan memaki dengan kasar kepada Geraldi serta mengancam akan melaporkan ke atasan dan juga wartawan. Maka sikap Geraldi adalah, ini Geraldi teman-teman, maka sikap Geraldi seperti apa kita lihat ya. A. Meminta agar wanita itu tetap sabar dan tidak marah-marah karena itu ruang publik. Bisa juga teman-teman ya, karena pelayanan publik itu mengutamakan keramah tamahan. Tapi kalaupun ada yang marah-marah kepada kita, kita tidak boleh membalasnya juga ya teman-teman ya. Kita lihat yang B, menjelaskan masalah yang ada dan akan diberikan prioritas untuk dilayani jika dokumen terpenuhi. Ini bagus ya teman-teman. C. Segera memberikan pelayanan dengan cepat agar masalah tidak semakin melebar. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam soal itu dikatakan masih ada data yang kurang. Jadi, kalau
Geraldi memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan wanita tersebut, tapi wanita tersebut datanya masih kurang atau dokumennya masih kurang, sebaiknya dilengkapin ya teman-teman ya. Kita lihat yang D, memberikan arahan agar keluarga yang ada di rumah wanita tersebut segera membawa dokumennya ke kantor untuk dilayani. Bisa juga untuk menyelesaikan masalah, meminta rekan kerja yang sama-sama wanita yang mungkin bisa lebih memahami. Nah ini terlalu berlebihan ya teman-teman. Seharusnya kita dapat menghadapi walaupun kita ini sebagai laki-laki ya dan yang marah itu perempuan. Nah, mana yang teman-teman menurut teman-teman yang dapat menyelesaikan masalah? Ya, benar banget. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah yang B. Kita harus menjelaskan masalah agar wanita tersebut menjadi lebih tenang. Yang kedua, kita menyampaikan bahwa jika dokumen itu terpenuhi, beliau tidak akan lagi mengantri, tapi langsung diberikan prioritas. Boleh juga kita memberikan arahan agar keluarga di rumah itu bisa mengantarkan dokumen. Tapi yang jauh yang lebih maksimal itu adalah yang B ya, teman-teman, menjelaskan masalah dan kita akan memberikan prioritas ketika sudah dilayani. Kenapa bukan A? Karena yang A ini tidak memberikan solusi yang konkret. Kita lanjut untuk bahas soal nomor 4. Nomor 4 ini tentang antiradikalisme, 40 detik dari sekarang. Akhir-akhir ini diberitakan kelompok ekstrim yang mengatasnamakan agama menyerukan bahwa sistem demokrasi tidak sesuai dengan ajaran agama dan harus diganti dengan sistem lain yang menurut mereka baik. Dika bekerja di kantor dan mengetahui bahwa ada salah satu rekan yang menganut paham ekstrim tersebut. Pada suatu waktu, rekan tersebut menjelaskan pemahaman dari kelompok ekstrim tersebut. Maka sikap Dika adalah A. Meminta rekan tersebut untuk mengajak yang lain. Ekstremisme bisa menjadi lebih bermasalah, teman-teman ya. Kita lanjut. Yang B, meminta pemahaman dan mengajaknya untuk kembali sesuai konstitusi untuk menghindari terjadinya perpecahan. Ini bagus ya teman-teman. C. Mengabaikan hal tersebut dan bekerja seperti biasa. Kita tidak boleh mengabaikan teman-teman karena di dalam anti radikalisme adalah ketika kita dihadapkan pada situasi yang berujung pada kegiatan radikalisme atau ekstremisme, kita itu harus memberikan suatu alternatif, solusi, ataupun upaya untuk menghindari dari hal tersebut. D. Menolak pemahaman tersebut dan segera memberitahukan ke atasan bahwa ada rekan yang menganut paham ekstrim. Nah, teman-teman, sebaiknya kita lakukan yang B dulu, baru kita lakukan yang D ya, supaya nanti di sini tidak menyalahi aturan jejaring kerja. Karena memang sebenarnya antar kisi-kisi itu hampir bersinggungan, teman-teman. E. Menolak pemahaman tersebut dan segera memberitahu ke aparat penegak hukum. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian yang poin empatnya itu ada di D ya teman-teman. Kalau yang E itu adalah 3. Oke, kita lanjut. Teman-teman, soal yang berikutnya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tetap semangat, 40 detik dari sekarang.
Anda baru saja dimutasi pada jabatan baru di bagian humas. Anda diminta oleh pimpinan untuk mengikuti kegiatan pelatihan sosial media analis. Pelatihan ini bertujuan mewujudkan keterampilan digital ASN dalam bidang pekerjaan atau okupasi analis media sosial. Pimpinan berharap Anda mampu membantu instansi dalam komunikasi publik dan pengembangan media sosial. Namun, menurut Anda, pelatihan tersebut lebih cocok diberikan kepada pegawai yang masih muda, sehingga lebih cekatan dalam mengurus sosial media. Maka sikap Anda adalah, nah teman-teman, di sini kita, ini ya, konteks soalnya adalah kita tuh baru di bagian humas. Dan kita diminta oleh pimpinan. Dan kita tuh pegawai baru. Maka sebaiknya adalah yang kita lakukan adalah gimana caranya supaya terus bisa menampilkan bahwa kita itu siap dalam situasi apapun ya teman-teman. Maka kita lihat jawabannya adalah yang A, merekomendasikan pegawai yang lebih layak. Ini unsur TIK-nya tidak masuk, unsur profesionalismenya juga nggak masuk ya teman-teman. Berarti di sini enggak ya teman-teman. B, tetap bersedia mengikuti pelatihan dan belajar di bidang tersebut. Ada unsur TIK-nya. Jadi TIK itu adalah kemampuan kita untuk mau belajar sesuatu yang berhubungan dengan TIK. Kemudian kita juga merasa bahwa ini penting untuk meningkatkan kinerja karena ya nanti akan membantu kita untuk bekerja secara efektif. Yang C, sebisa mungkin tidak menolak karena kewajiban tugas. Nah, ini bagus juga teman-teman, tapi penekanannya adalah bukan ingin belajar, tapi hanya untuk memenuhi kewajiban tugas. Jadi belum maksimal. Yang D, mengajak pegawai lain yang masih muda. Nah, jadi kita dulu bahwa kita itu mau untuk menjadi mau untuk mengikuti pelatihan tersebut ya. Jadi yang ini juga pasti bukan poin 5. Menanyakan kepada pimpinan alasan Anda yang harus ikut pelatihan. Nah, ini kalau Anda menanyakan tandanya Anda tidak memiliki keinginan untuk belajar TIK. Jadi jawaban yang benar adalah apa teman-teman? Iya, betul banget jawabannya adalah B, baru kemudian D, baru kemudian C. Nah, bisa saja kita mengajak sih pegawai yang lain karena kita merasa bahwa oh ini harus berkolaborasi, tapi posisinya adalah kita baru dimutasi, maka sebaiknya kita memenuhi kewajiban juga dan kita mengikuti dan kita memiliki rasa keinginan belajar gitu ya. Karena pelatihan itu kan berkaitan dengan anggaran juga. Kita tidak serta-merta bisa mengajak orang lain untuk bisa ikut pelatihan. Jadi sebaiknya kita ikuti, kita mau belajar dan nanti hasil pelatihannya itu baru kita kolaborasikan. Itu jauh lebih baik. Oke, kemudian yang nomor 6. Nomor 6 soal yang terakhir tentang sosial budaya. Untuk soal terakhir ini waktunya hanya 30 detik ya teman-teman. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik, kita lanjut teman-teman tentang sosial budaya. Anda merupakan salah satu peserta pertukaran mahasiswa. Namun, Anda mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu teman yang mengatakan logat Anda ketika berbicara itu sangat kampungan. Hal tersebut membuat Anda tidak nyaman dan tidak bersemangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan pertukaran mahasiswa. Maka menyikapi hal tersebut, maka Anda akan A, menanyakan alasan teman Anda mengejek logat Anda. Boleh ya teman-teman kita tanyakan. Berbicara dengan koordinator pertukaran pelajar boleh juga. Mengajak teman untuk memahami cara berbicara Anda. Boleh juga memahami dan membiarkan komentar tersebut. Nah, ini tidak boleh dibiarkan teman-teman karena dalam konteks soal sudah dikatakan bahwa ini membuat Anda tidak nyaman. Mencari dukungan dengan teman lain dalam program bisa juga, tapi sebaiknya kita selesaikan dulu dengan teman tersebut. Jadi sebaiknya adalah kita mengajak teman kita untuk bisa memahami ya cara berbicara Anda. Hal ini
mengindikasikan bahwa kita itu menginisiasi semangat kebinekaan. Ya, teman-teman, itu dia kalau poin empatnya ada di A ya, menanyakan. Kemudian yang B itu berbicara dengan koordinator pertukaran. Karena khawatir nanti kalau kita langsung lapor, itu situasinya menjadi lebih tidak enak gitu dengan teman kita. Oke, teman-teman, itu dia 6 soal yang sudah kita bahas dalam TKP. Jangan lupa untuk ikuti terus channel ini dan nantinya akan kita tunggu part berikutnya. Sampai jumpa, semangat terus untuk menghadapi CPNS 2024. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.